Sultan Hamid II dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Beliau seorang pejuang kemerdekaan dan berjasa bagi Indonesia, namun di lain pihak, beliau juga dituduh sebagai pengkhianat. Lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri pada tanggal 12 Juli 1913. Adalah putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Sampai usia 12 tahun, Hamid dibesarkan oleh ibu angkat asal Skotlandia Salome Catherine Fox dan rekan ekspatriatnya asal Inggris Edith Maud Curtis. Salome Fox adalah adik dari kepala sebuah firma perdagangan Inggris yang berbasis di Singapura. Di bawah asuhan mereka, Hamid menjadi fasih berbahasa Inggris. Syarif Abdul Hamid menempuh pendidikan ALS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung 1 tahun, THS Bandung tidak tamat. Kemudian KMA di Breda, Belanda hingga tamat, dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Dalam buku, E-Prince in a Republic karya John Monfils, ia dijuluki sebagai A Congenial Human of Outstanding Conduct, yang berarti seorang pemuda yang ramah, dengan perilaku yang luar biasa. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada sekutu, dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Pangkat itu bisa dikatakan sebagai pangkat tertinggi yang saat itu diberikan kepada putra Indonesia. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945, dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Jelas pengangkatannya ini adalah kemauan sebagian besar rakyat Kalimantan Barat yang tak ingin adanya kekosongan jabatan dalam pemerintahan kesultanan. Sultan Hamid II adalah pendukung konsep federalisme dan penentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan Presiden Soekarno. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai Wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, dan Konferensi Meja Bundar di Indonesia dan Belanda. Konferensi Meja Bundar merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Dalam perundingan itu, tanggal 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara diakui oleh masyarakat internasional. Perundingan KMB dilakukan oleh 3 pihak, yaitu Belanda, dipimpin oleh J.H. van Maarseven, BFO, Bijenkomst voor Federaal Overleg, dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudan in Buitenverenigde Bijgeheimen Koningin der Nederlanden, ajudan dalam pelayanan luar biasa kepada Paduka Ratu Belanda, yakni sebuah pangkat tertinggi, sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda. Sebagai seorang kolonel, Sultan Hamid II adalah orang Indonesia pertama yang memperoleh posisi militer penting dalam tentara penjajahan. Pada 26 Januari 1950, elemen dari KNIL terlibat dalam pemberontakan di Jakarta dan Bandung yang direncanakan oleh Raymond Westerling, dan Sultan Hamid II diduga ikut terlibat. Pemberontakan ini gagal dan hanya mempercepat kehancuran dari Republik Indonesia Serikat. Karena dianggap memberontak, maka pada 5 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap. Kemudian dengan adanya permintaan dari masyarakat Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia pada 22 April 1950, maka pada 15 Agustus 1950 Daerah Istimewa Kalimantan Barat menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan, dan 2 hari kemudian Republik Indonesia Serikat bubar, dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1949, Sultan Hamid II diangkat oleh Presiden Soekarno ke Kabinet RIS tetapi tanpa adanya portofolio. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dan termasuk 11 anggota berhaluan Republik dan 5 anggota berhaluan federal.
pemerintahan federal ini berumur pendek, karena perbedaan pendapat dan kepentingan yang bertentangan antara golongan unitaris dan federalis serta berkembangnya dukungan rakyat untuk adanya negara kesatuan. Saat Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara Sonderportofolio, dia ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonderportofolio Sultan Hamid II, dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II berbentuk Garuda tradisional yang bertubuh manusia. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II, Presiden Soekarno, dan Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali yang menjadi Garuda Pancasila, dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II pada tahun 2016 telah sah diakui sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional pada 26 Agustus 2016. Penetapan tersebut ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dengan Surat Keputusan Nomor 204 Tahun 2016. Pada hari Senin, 24 September 2018, Ketum Yayasan Sultan Hamid II, yakni Ansyari Dimyati, yang diutus Max Yusuf Al-Qadri yang merupakan putra Sultan Hamid II, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II, yang menerima plakat atau sertifikat Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional untuk lambang negara karya Sultan Hamid II ini. Penyerahan ini dilakukan oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Triana Wulandari, mewakili Mendikbud Muhadjir Effendi. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang. Meskipun terlibat kontroversi dan tuduhan pengkhianatan, namun tidak dapat dipungkiri Sultan Hamid II sangat berjasa pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karyanya sampai saat ini tetap dipakai sebagai lambang negara kita.